Kisanak mau menghukum Saroya. Di lanjutan episode ini, kita ditujukan kepada Prabu Angling Dharma di kala itu telah menemui para petinggi Halimun Petak yang asli. Kini Angling Dharma pergi menuju ke perguruan Halimun Petak yang sekarang dipimpin oleh Nila Saroya. Setibanya di padepokan tersebut, Angling Dharma langsung dihadang oleh para pasukan Nila Saroya. Hingga akhirnya pertempuran pun terjadi ketika Angling Dharma tidak diizinkan menemui pemimpinnya tersebut. Dan setelah itu yang keluar adalah Darpasura yang telah berkhianat dengan perguruan Sugaluh. Seketika itu Darpasura langsung menyerang Prabu Angling Dharma setelah dirinya disindir akan kedudukannya di Halimun Petak. Selama di Sugaluh, aku hanyalah bayangan Kakang Mahasura. Itu sifat sirik dan licik. Kurang ajar! Namun apa daya penyerangan Darpasura pun tidak ada apa-apanya bagi Angling Dharma, ilmunya yang jauh di bawah kesaktian Sang Prabu. Hanya dibuat bulan-bulanan saja jika diteruskan pertarungan itu, Darpasura bisa mati konyol dilibas oleh Sang Prabu. Dan tidak lama kemudian, yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Tante Nila Saroya yang mulus akhirnya muncul di hadapan Sang Prabu Angling Dharma. Setelah itu mereka berdua pun berseteru atas hancurnya perguruan Sugaluh. Kembalikan semua pusaka yang kamu curi dari Sugaluh, Saroya. Kamu benar-benar manusia yang tidak tahu budi. Jangan bicara soal budi, tuanku. Saya berhak mendapatkan sesuatu karena saya melakukan sesuatu. Tuan pikir siapa yang sudi meladeni lelaki tua macam Mahasura? Dengan tipu muslihatnya Nila Saroya mengaku telah melahirkan anak laki-laki yang diharapkan Mahasura. Akan tetapi Angling Dharma telah mengetahui bahwa yang dikandungnya dulu adalah benih bayi Sudamani yang waktu itu telah menggenjotnya pertama kali, sebelum digenjot kedua kalinya oleh Mahasura. Itu bukan anak Kakang Mahasura. Dia titisan Sudamani. Seketika itu Nila Saroya pun kaget akan omongan Angling Dharma tersebut, serta membuatnya sangat marah, karena mengingatkan derita batinnya yang telah digenjot selakangannya secara gratis oleh Sudamani. Nila Saroya pun akhirnya murka dan langsung menyerang Angling Dharma dan terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. Lagi-lagi dengan kesaktian Sang Prabu, Nila Saroya pun tampak kebingungan dalam melawannya. Ketika Angling Dharma menggabungkan ajian dasendrianya dengan ilmu alih rupa atau halimunan, secepat itu Nila Saroya pun dapat dilibas habis dan dikalahkan oleh Sang Prabu Angling Dharma. Bertarunglah secara jantan, Angling Dharma. Apa yang kulakukan adalah bagian dari ilmu bertarung. Sebagaimana kamu menggunakan ilmu Dasendriya yang mampu mencuri semua ilmu lawan. Kenapa aku tidak mempelajari ilmu alih rupa? Akan tetapi di detik-detik terakhirnya, Nila Saroya pun berhasil diselamatkan oleh pendekar tua, yang tak lain dia adalah Durgandini, pendekar ilmu hitam beraliran sesat. Dan dibawa kaburlah Nila Saroya oleh Durgandini tersebut.
Setelah Nila Saroya menghilang di bawah kabur, Angling Dharma pun bertemu dengan Pangeran Danurweda dan bertanya kenapa dirinya berada di perguruan Halimun Petak, serta juga menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di Kalinggapura. Berapa bulan ini, rakyat Kalinggapura banyak yang mengungsi ke Malwapati. Sebenarnya apa yang terjadi di negerimu? Iya, itulah yang membuat saya meminta bantuan kepada Nila Saroya. Akhirnya Angling Dharma pun menjelaskan ke Danurweda bahwa dirinya juga salah besar telah mendatangi dan meminta bantuan kepada Saroya. Memang Nila Saroya itu semok, putih, mulus dan montok. Tapi kalau diminta bantuan seperti itu tidak cocok. Karena yang paling cocok adalah digenjot. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa beban secuil pun tega menghancurkan perguruan orang tuanya sendiri. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Saya melihat seluruh pertarunganmu dengan Raja Malwapati itu. Sebenarnya, kamu itu memiliki ilmu yang seimbang. Apakah kamu masih bisa menggunakan ajian Dasendria? Scene berganti, dan kini kembali ke kerajaan Kalinggapura. Di saat itu Prabakara kembali berdiskusi dengan para anggotanya. Dia tetap merasa geram oleh tindakan Giriwara yang semakin menjadi-jadi. Karena mendengar keluhan dari para rakyat yang telah diperas habis-habisan oleh Giriwara. Ditambah lagi menyewa komplotan pendekar bayaran yang turut membantunya. Bahwa dia juga menghimpun kaum pendekar dari dunia persilatan untuk memperkuat pasukannya. Ya, mereka dijadikan tukang pukul Giriwara untuk mengacam rakyat yang tidak menyetor pajak kepadanya. Para anggota Prabakara pun setuju untuk siap menghabisi Giriwara dan adiknya Dewi Daneshwara tersebut. Akan tetapi mengingat bayangan Daneshwara, lagi-lagi pikiran Prabakara pun menjadi hamburadul. Karena jelas-jelas rudal Prabakara sudah pernah menusuk palu Mariana milik Daneshwara. Prabakara teringat telah menggenjotnya waktu itu. Tapi Dewi Daneshwara, perempuan itu harus dilenyapkan. Di sisi lain, dan di saat itu juga Giriwara dan Dewi Daneshwara pun berencana akan menyingkirkan Senopati Prabakara, yang dianggap mengganggu ketenangan Giriwara dalam memeras rakyat. Mereka berdua pun bersiasat akan menghabisi Prabakara. Dalam strateginya tersebut, Giriwara akan menyewa pendekar bayaran untuk menghabisi Prabakara. Prabakara. Dengan skenario Dewi Daneshwara menghasut Sang Raja Dharmasunu untuk mengajak Prabakara berburu di hutan belantara, dan di saat itulah pembunuh bayaran Giriwara akan beraksi. Hingga akhirnya rencana perburuan tersebut pun berhasil. Prabakara yang sebelumnya belum pernah sama sekali diajak berburu oleh Sang Prabu Dharmasunu, sebenarnya sudah berfirasat buruk dalam benaknya. Jangan pandang matanya. Kamu bisa dikuasai perempuan itu, Prabakara. Kakang tidak kangen padaku? Setelah sampai di tengah hutan, Prabakara pun terpisah dari rombongannya. Dan di saat itulah, dengan tiba-tiba Prabakara diserang oleh para pembunuh bayaran Giriwara. Dengan spontan, Prabakara pun langsung melawannya dan pertarungan sengit pun terjadi. Katakan, siapa yang menyuruh kalian? Apa perlu tahu? Kalau sebentar lagi kamu akan tewas. Kalian orangnya Giriwara. Jangan banyak mulut! Dengan penyerangan yang bertubi-tubi oleh 4 orang suruhan Giriwara tersebut, Prabakara mulai tersudut mundur karena sedikit kewalahan menghadapinya.
Hingga di situasi ini, datanglah Sang Prabu Angling Dharma menolongnya di saat waktu yang tepat. Para pendekar bayaran Giriwara itu pun langsung tumbang satu persatu, karena tidak sanggup melawan kehebatan Prabu Angling Dharma. Dan akhirnya Prabakara pun selamat atas peristiwa rencana pembunuhan itu. Dan tiba-tiba, dari belakang pohon Pangeran Danurweda pun muncul, serta memberi penjelasan terhadap Prabakara yang telah dijebak oleh Giriwara dan Daneshwara. Hal itu diketahui Danurweda karena telah menyebar telik sandi atau para pasukan miliknya untuk memata-matai apa saja yang terjadi di dalam kerajaan. Bagaimana pangeran bisa tahu? Dari telik sandi saya tahu paman disingkirkan dari Kalinggapura. Dan saya juga tahu, maaf, kalau paman berselingkuh dengan wanita itu. Maafkan hamba pangeran. Bekas istri pangeran benar-benar tukang sihir yang mampu membuat hamba seperti seekor kerbau yang dicocok hidung. Itu juga yang terjadi pada Ayahanda Prabu. Setelah Prabakara mengetahui semuanya, seketika itu ia langsung menghampiri Dewi Daneshwara di tendanya yang kala itu bersama Puspasarira atau pria mitra. Hingga akhirnya Daneshwara pun tampak kebingungan yang melihat Prabakara masih kembali dengan selamat. Salah kalau kamu berpikir bahwa saya begitu. Sejak saya menjadi senopati, tidak pernah Baginda Prabu mengajak saya berburu, sehingga saya sudah curiga bahwa perburuan ini dibebani oleh sebuah rencana. Semula saya hanya menduga-duga saja. Tunggu dulu. Mau kemana kamu? Seketika itu kebusukannya pun terbongkar semua, serta penyamaran pria mitra di sini juga telah diketahui. Pria mitra! Pangeran mengenalnya? Iya. Dia adalah mata-mata yang dikirimkan oleh Nila Saroya. Dan akhirnya, Sang Prabu Angling Dharma pun menemui Raja Dharmasunu. Ia pun mencoba menyadarkan Sang Raja Dharmasunu bahwa dirinya telah terbelenggu asmara cinta palsu dan kebohongan serta kepura-puraan selirnya itu. Dewi Daneshwara hanya ingin menguasai tahta kerajaannya bersama kakaknya Giriwara. Akan tetapi pikiran Raja Dharmasunu pun masih belum terbuka, karena masih dibutakan oleh kebinalan Dewi Daneshwara tersebut hingga akhirnya sang raja pun pingsan. Mana yang lebih Tuan pilih? Laporan jujur atau laporan kebohongan, tapi sangat menyenangkan di telinga Tuan? Selama ini Tuan hanya mendapatkan semua kebohongan, kepura-puraan. Di sisi lain, kita diperlihatkan di perguruan Halimun Petak setelah diobrak-abrik oleh Angling Dharma. Kini Darpasura dan para pasukan perguruan pun tampak kebingungan atas hilangnya Nila Saroya. Tidak lama kemudian pria mitra pun tiba kembali di sana dengan tubuh yang terluka setelah pelarian dari penyamarannya itu. Semua ini ulah Prabu Angling Dharma. Dia yang mengacaukan hubungan baik Pangeran Danurweda dengan Guru Nila Saroya. Padahal hubungan baik dengan calon Raja Kalinggapura itu sangat baik untuk perguruan kita. Dharma. Scene berganti, kini di sebuah pulau di ujung tanah Jawa. Di pinggiran pantai ada seorang wanita tergeletak pingsan. Dia ternyata adalah Dewi Sintawati, istri Mahasura. Kini ia telah terdampar sangat jauh dan nyawanya pun masih selamat dari terjangan badai saat dibuang ke Pulau Momongan waktu itu. Oke guys, kisah berakhir sampai di sini dulu ya. Kita bahas keadaan Dewi Sintawati selanjutnya di video yang akan datang. Seperti apakah rencana Nyai Dewi Sintawati setelah menerima penderitaan yang bertubi-tubi tersebut?
Terima kasih, Kisanak telah menolong saya. Saya ada di mana ini? Nyai ada di gubuk saya. Saya temukan Nyai dalam keadaan pingsan di atas perahu, terombang-ambing di tepi pantai. Tidak sia-sia pengembaraan saya selama ini. Akhirnya, saya terlempar kembali ke tanah yang telah menghancurkan hidup saya.